Hidup itu penuh dengan pilihan. Tapi gimana jadinya kalau aku harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama aneh, absurd, atau bahkan mind-blowing? Selamat datang di Picky Paradox. Aku Maeve, moderator di episode kali ini. Dan di episode kali ini, aku akan memilih antara hidup tanpa daging atau hidup tanpa tepung. Rules-nya di sini cukup simpel. Yang pertama, aku akan memilih langsung satu dari dua pilihan sebagai pilihan awal, dan aku akan diberikan waktu 10 menit untuk menganalisis kedua pilihan tersebut dari segala aspek. Dan akan ada reality glitch di menit ketiga dan di menit ketujuh, di mana reality glitch di menit ketiga itu sifatnya wajib, yaitu devil's advocate, di mana aku harus memberikan argumen pembelaanku terhadap opsi yang tidak aku pilih di awal selama minimal 90 detik. Kemudian di menit ketujuh reality glitch-nya itu bersifat opsional. Jadi ada kemungkinan bahwa aku tidak akan memilih menggunakan reality glitch di menit ketujuh. Tapi jika aku memutuskan untuk menggunakan reality glitch yang di menit ketujuh, maka aku harus menjalankan apa isi kartunya. Jadi chance card-nya itu ada 4 chance card di depanku, di mana 3 diantaranya adalah random constraint, di mana akan ada penambahan satu detail skenario yang akan mempengaruhi keputusan, dan juga satu lagi adalah last minute bomb, di mana semua argumenku yang mendukung pilihan pertamaku itu akan dianulir, dan untuk tetap stay di pilihan awal, aku harus menggunakan argumen yang baru. Dan saat waktu 10 menit itu udah habis, aku harus langsung memberikan pilihan finalku. Apakah aku stay di pilihan awal atau aku berubah pikiran. Dan karena ini Picky Paradox, aku tidak boleh abstain. Oke, jadi ini adalah skenario untuk episode kali ini. Ya, seperti pada judul ya, hidup tanpa tepung atau hidup tanpa daging. Jadi di mana aku harus memilih suatu universe di mana aku tidak boleh mengkonsumsi tepung sama sekali atau tidak boleh mengkonsumsi daging sama sekali. Jadi perdebatannya itu dimulai dari sekarang. Pilihan awal untuk episode kali ini, right off the bat, aku akan memilih hidup tanpa daging karena apa ya? Karena kita semua kan butuh yang namanya karbohidrat untuk sumber energi. Dan juga sebenarnya kalau dari pola makanku itu ya, kan aku itu lebih banyak mengkonsumsi hal-hal yang berbau pertepungan gitu. Entah itu nasi, entah itu roti, entah itu pasta, atau apapun itu. Bahkan sesimpel corn dog aja pun sebenarnya kan sah-sah aja kalau misalnya kita atau kayak takoyaki olahan tepung lainnya gitu. Dimana itu bahan dasarnya kan tepung jagung, ya kan? Dan snack-snack pun kebanyakan itu tepung. Karena ya simply lebih terjangkau aja sih tepung dibandingkan daging gitu. Jadi dalam kondisi negara dan kondisi negara kita tercinta ini, ekonomi kan lagi nggak baik-baik aja. Jadi sebenarnya dari vendor-vendor juga usaha untuk mengkat cost, apakah menggantikan bahan daging dengan tepung gitu. Dan juga argumen lain adalah bahwa kan di agamaku itu kan ada puasa 40 hari di mana kita harus abstain dari makan daging gitu. Jadi kalau misalnya hidup tanpa daging, maka akan lebih mudah sih untuk menjalani itu. Karena even kalau misalnya kita lagi kepengen makan sesuatu yang teksturnya mirip daging, kan ada tuh yang namanya daging vegan gitu. Ya basically itu gluten, dan aku nggak punya celiac disease, jadi harusnya sih gak ada masalah gitu. Dan juga kalau misalnya alasan gak ada protein, bisa sih sebenarnya pakai protein nabati aja. Protein nabati seperti tahu tempe, kacang-kacangan. Kalau misalnya yang eksklusif hanya di daging, B12 kan, vitamin B12, itu bisa dari suplemen.
Jadi kalau misalnya hidup tanpa daging pun sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Dan bisa kita lihat kalau misalnya di lingkungan sekitar kita ada orang yang vegetarian, ada orang yang vegan gitu. Ya mereka ya hidup aja seperti biasa. Ya, tapi memang harus ada konsekuensinya di mana kita harus tergantung sama suplemen gitu. Ya, kali ini argumenku tidak terlalu kuat ya untuk hidup tanpa daging ya. Jadi ini udah masuk ke menit ketiga, aku akan menggunakan devil's advocate, di mana kenapa kita harus lebih memilih hidup tanpa tepung dibandingkan dengan hidup tanpa daging. Sepenting itu daging, karena untuk untuk masalah nutrisi sebenarnya kan lebih baik itu seimbang. Dan juga gak cuman dari karbohidrat kita bisa mendapatkan energi, dari protein kita juga bisa mendapatkan energi. Dan per gram protein dan karbohidrat, jumlah kalori yang dihasilkan itu sama banyaknya gitu. Jadi gak ada perbedaan, correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah 4,2 gitu. 4,2 4,2 gram untuk 1 kalori atau kebalik lah. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau lemak dia lebih tinggi emang. Nah jadi selain dari protein kita juga bisa mendapatkan kalori itu dari lemak gitu. Dimana ya gitu gitu. Dan juga kalau misalnya kita makan protein itu, makan daging itu tanpa tepung, kita itu bisa kenyang lebih lama loh. Sadar tidak sadar gitu. Nah, jadi karena kan dia ya gitu. Kalau misalnya dia apalagi yang indeks glikemia tinggi kan dia akan lebih cepat lapar lagi gitu. Jadi kita bisa cut off kita punya kalori intake kalau misalnya kita itu hidup bergantung pada daging gitu. Ya meskipun ya ini balik lagi ke argumen dari belum 90 detik. Meskipun kalau misalnya balik lagi ke argumen hidup tanpa daging itu, kalau daging kita nggak bisa dapat serat. Kalau serat itu kan kita bisa mendapatkan dari tepung yang jenisnya lebih coarse gitu, lebih kasar gitu. Sedangkan kalau misalnya tapi bisa juga sih kalau kita menggunakan suplemen untuk dietary fiber gitu kan, itu kan nggak harus dari tepung juga gitu. Dan kita bisa mendapatkan sumber lain tanpa harus dari tepung gitu. Dan di skenario ini kan kita hanya boleh, maksudnya kita hanya tidak boleh makan satu jenis makanan. Bukan berarti kita harus cuman boleh makan tepung atau cuman boleh makan daging. Kita hanya mengeksklud salah satunya gitu. Jadi kalau misalnya yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, itu masih boleh kita konsumsi. Jadi dengan mengkonsumsi daging pun kebutuhan serat pun bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Dan energi bisa dari daging itu sendiri, dan juga daging itu punya benefit untuk bikin kita kenyang lebih lama dan mempertahankan massa otot kita. Dimana untuk individu-individu yang usianya lebih lanjut itu, mereka kan ada tendensi untuk sarkopenia gitu. Jadi kehilangan massa otot gitu kan. Dan dengan olahraga aja, dengan kita burn aja, ya hanya kalori yang terbuang, tapi nggak ada lagi substitusi sel otot baru untuk bisa menggantikan apa yang sudah hilang gitu. Jadi ya kalau misalnya hanya dengan olahraga aja sih nggak cukup, harus pakai protein gitu. Nah, jadi dari sini pun sebenarnya aku udah agak sway juga ya. Dan ya satu lagi gini, kalau misalnya argumen kamu itu karena daging vegan. Kalau daging vegan itu dia sama aja nggak ada protein. Dia hanya gluten kan. Atau correct me if I'm wrong ya di kolom komentar kalau misalnya memang ada proteinnya juga di situ, tapi pasti nggak akan sebaik daging gitu. Oke, jadi aku akan memutuskan untuk menggunakan reality glitch. Aku akan pilih satu. Oke, random constraint ketiga. Jadi no random substitutes, yang artinya kita tidak boleh, maksudnya mengganti daging dengan yang namanya daging vegan gitu. Nggak boleh menggantikan tepung dengan apa ya. Pokoknya nggak ada lah yang
random substitute. Yang ku tangkap sih yang daging vegan ya. Jadi susah juga sih, karena kalau dengan pilihan ini pasti aku akan berubah pikiran. Aku pasti lebih memilih hidup tanpa tepung. Karena kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan yang teksturnya seperti daging aja aku harus pakai daging vegan gitu. Dengan dibatasinya eh, opsi yang lain itu ya jadinya ya gitulah. Jadi agak bingung juga ya. Oh, random substitution. Aku lupa deh. Nah, jadi hidup tanpa tepung, hidup tanpa daging. Udah tinggal 1,5 menit lagi sih. Nah ini, jadi kalau misalnya kita awalnya milih tanpa tepung, kita akan kehilangan. Aku awalnya tanpa daging ya. Ya, jadi itulah argumennya. Jadi kalau misalnya tanpa daging itu aku nggak boleh mengkonsumsi yang daging gluten, daging vegan itu. Tapi kalau misalnya aku memilih untuk tanpa tepung, yang tidak boleh itu yang berbasis tepung gitu. Seluruh produk berbasis tepung tanpa pengganti. Jadi ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, kalau aku ke restoran barbecue daging itu, aku bisa kenyang hanya dengan makan daging gitu. Tapi apakah dalam jangka panjang itu akan efektif gitu untuk kesehatan aku gitu. Dan juga untuk kalau substitusi energi sih harusnya bisa ya dengan dari protein itu sendiri gitu. Oke, waktunya udah mau habis dan aku kebanyakan bengong ya di sini. Oke, waktu habis. Aku akan memberikan pilihan finalku yang sebenarnya masih seharusnya sih aku butuh waktu lebih banyak lagi ya untuk mikir, tapi karena aku kebanyakan bengong karena dapat random constraint tadi, aku akan memilih untuk berubah pikiran. Jadi akhirnya hidup tanpa tepung atau hidup tanpa daging, hidup tanpa tepung. Jadi sebenarnya ya memperkuat juga sih aku untuk berubah pikiran, karena ya dengan dengan aku hidup tanpa daging, aku juga nggak bisa mengkonsumsi fake meat juga gitu, nggak bisa mengkonsumsi daging vegan juga. Aku harus bergantung sama protein nabati untuk tetap bisa maksudnya untuk bisa memenuhi kebutuhan proteinku, dan aku akan tetap kehilangan source untuk vitamin B12, dan itu nggak bisa digantikan juga kan kalau menurut additional skenario-nya juga. Jadi ya hidup tanpa tepung Ides, for my muscle mass juga. Untuk klasemen dari pilihan finalnya itu aku udah 3 kali stay dan 2 kali switch. Jadi lumayan 50-50 juga ya Picky Paradox ini. Jadi harapanku sebenarnya sampai di akhir season ini ya aku bisa skornya 66 atau 75 lah, at least, atau 84 85 ya. Oke, jadi sekian dari episode 5 dari Picky Paradox. 2 pilihan, tidak ada jawaban yang sempurna. Sekarang giliran kamu pilih yang mana? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan argumennya. Dan juga kalau misalnya kalian ada ide-ide yang bisa aku perdebatkan juga di segmen ini, boleh banget komen di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya di Picky Paradox, where paradoxes are plausible. Bye-bye!